Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran bersama saya, Zara Westika. Teman-teman, kali ini kita mempelajari mengenai apresiasi prosa fiksi tentang angkatan 90-an. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sejarah angkatan 90. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa itu. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Sebetulnya pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an disebut bahwa adanya angkatan 90 itu. Ayu Utami adalah salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90 dengan karyanya Saman, di antaranya yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewa Kesenian Jakarta tahun 1980-an. Sedikit singkat mengenai Ayu Utami, nama aslinya yaitu Justina Ayu Utami, lahir di Bogor, Jawa Barat 21 November 1968. Pada umur 43 tahun, ia menjadi seorang jurnalis dan novelis Indonesia. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Adapun ciri-ciri angkatan 90 ini, yang pertama yaitu kecenderungan dominan dari penyairnya, yaitu lebih menyodorkan unsur estetika di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, ditandai dengan banyak roman percintaan. Yang keempat, mulai muncul masalah gender. Ciri yang kelima yaitu mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Sastrawan dan karya angkatan 90. Yang pertama ada Ayu Utami dengan karya yaitu Saman tahun 1998. Yang kedua ada karyanya Larung pada tahun 2001. Yang kedua ada Jenar Mahesa Ayu dengan karya Mereka Bilang Saya Monyet. Yang ketiga ada Ahmadun Yosi Hervanda dengan karya Sajak Penarit yaitu pada tahun 1990. Berikut karyanya ada Sebelum Tertawa Dilarang pada tahun 1997. Yang ketiga ada Fragmen. Dari karyanya yaitu ada Kekalahan 1997. Karya yang kedua ada Sembahyang Rumputan pada tahun 1997. Yang keempat ada Hilman Hariwijaya dengan karyanya yaitu Olga Sepatu Roda pada tahun 1992. Ada Lupus ABG 11 November novel dengan karyanya tahun 1995 sampai dengan 2005. Yang kelima ada Dorothea Rosa Herliani dengan tema Matahari yang Mengalir. Ada juga karyanya yaitu Kepompong Sunyi, Nikah Ilalang, Mimpi Gugur Daun Zaitun. Yang keenam ada Gustaf Rizal dengan karya Segi Empat Patah Sisi, Segitiga Lepas Kaki, Bin, dan juga Kemilau Cahaya dan Perempuan Batu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis yaitu sebuah novel Larung karya Ayu Utami. Novel Larung karya Ayu Utami adalah sebuah karya yang menarik dan menegangkan, yang berhasil mengikat pembaca dengan alur cerita yang penuh pergolakan politik dan hubungan antar tokoh yang rumit. Setelah sukses dengan novel sebelumnya yaitu Saman, Ayu Utami kembali menghadirkan keempat sahabat perempuan yang kuat dalam novel Larung, dengan mengeksplorasi tema moral, keadilan, hukum, serta peran semua elemen masyarakat di Indonesia. Larung merupakan karakter baru yang memainkan peran penting dalam membantu Saman dan para sahabatnya untuk menyelamatkan 3 aktivis yang dikejar-kejar oleh rezim akibat peristiwa 27 Juli 1996. Melalui perjalanan mereka, pembaca diharapkan pada dunia politik yang berperang melawan kekuasaan Orde Baru, di mana keadilan seringkali terabaikan. Salah satu kelebihan novel Larung adalah kemampuan Ayu Utami dalam menggambarkan
pergolakan politik dan kekuasaan rezim militer pada masa itu. Ia berhasil menciptakan suasana yang tegang dan mengunggah perasaan pembaca melalui deskripsi yang kuat dan penuh emosi. Maka, novel Larung bukan hanya sekedar sebuah cerita, melainkan juga sebuah pencahayan terhadap sejarah dan perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai keadilan dan kebebasan. Selain fokus pada aspek politik, novel Larung juga menampilkan ciri khas Ayu Utami dalam menyentuh tema feminisme. Petualangan cinta dan perselingkuhan menjadi elemen penting yang mewarnai hubungan antar tokoh dalam cerita ini. Ayu Utami dengan lihai menggambarkan kompleksitas hubungan cinta, kesetiaan, dan kegagalan dalam percintaan, yang menambah dimensi emosional pada kisah ini. Satu hal yang perlu dicatat adalah penerjemahan novel Larung ke dalam bahasa Belanda yang menunjukkan daya tarik dan pengakuan internasional terhadap karya Ayu Utami. Hal ini membantu menghadirkan cerita ini kepada pembaca di luar Indonesia dan tentu saja memperluas dampaknya. Secara keseluruhan, novel Larung merupakan lanjutan yang kuat dari novel Saman. Ayu Utami berhasil membangun kisah yang menarik dengan karakter-karakter yang kompleks dan alur cerita yang penuh ketegangan. Novel Larung mampu mengajak pembaca untuk merefleksikan moral, keadilan, hukum, serta perjuangan dalam mencapai kebebasan di tengah pergolakan politik. Dengan gaya tulisan yang kuat dan emosional, Larung menjadi sebuah karya sastra yang layak untuk dinikmati oleh pembacanya yang tertarik pada politik, cinta, dan kisah-kisah yang mampu menginspirasi. Nah, teman-teman semua, tadi itu adalah pembahasan kita mengenai sejarah angkatan 90 dan juga menganalisis novelnya. Terima kasih telah menonton, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.